Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salva Maura dari Prodi Administrasi Negara Universitas Terbuka. NIM saya 0546142291. Di sini saya akan membahas dua hal penting dalam logika, yaitu macam-macam term dan juga logical fallacy atau dalam bahasa Indonesianya sering kita sebut sebagai sesat pikir. Mari kita bahas pembahasan kali ini. Nah, apa aja sih macam-macam term itu? Pertama, kita akan membahas tentang term. Term itu pada dasarnya adalah istilah atau kata yang dipakai dalam berpikir atau menyampaikan argumen. Term ini ada banyak macam, namun di sini saya akan menyampaikan 3 jenis yang paling sering muncul. Yang pertama, ada term konkret. Apa sih term konkret ini? Term konkret adalah istilah yang menunjuk pada benda nyata yang bisa kita lihat atau sentuh, contohnya seperti meja, kucing, atau gunung. Yang kedua ada term abstrak. Apa sih term abstrak itu? Term abstrak adalah istilah yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara fisik karena bentuknya konsep atau ide. Contohnya seperti keadilan, cinta, atau kebebasan. Dan yang ketiga ada term umum. Term umum adalah istilah yang mencakup banyak anggota dalam satu kategori besar. Contohnya seperti hewan terdapat burung, anjing, kucing, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan masuk ke topik logical fallacy atau yang biasa kita sebut sebagai sesat berpikir. Kenapa sih penting banget kita belajar tentang ini? Karena sering banget terjadi apalagi pas debat atau diskusi. Singkatnya, logical fallacy adalah kesalahpahaman dalam cara berpikir atau berargumen. Jadi, terlihat logis namun sebenarnya menyesatkan. Saya akan memberi 3 contoh yang sering muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ad hominem. Ad hominem yaitu menyerang orangnya namun bukan argumennya. Contohnya seperti, kamu gak usah ngomong politik deh, kamu kan cuma lulusan SMA. Yang kedua, false dilemma, yaitu seolah-olah cuma ada 2 pilihan, namun sebenarnya masih ada banyak alternatif. Contohnya, kalau kamu gak dukung ini, berarti kamu lawan kami. Yang ketiga, yaitu adalah slippery slope, yaitu menganggap suatu hal kecil akan menyebabkan kehancuran yang besar tanpa bukti kuat. Misalnya, kalau kita izinkan, nanti negara kita bisa hancur. Seperti itu contohnya. Lalu, bagaimana sih cara menghindari sesat berpikir itu? Supaya kita tidak terjebak dalam sesat berpikir, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, biasakan berpikir kritis. Kedua, jangan biarkan emosi mengalahkan logika. Yang ketiga, kenali jenis-jenis fallacy supaya bisa kamu deteksi sejak awal. Dan yang paling penting, jangan takut dikoreksi. Itu bagian dari belajar berpikir sehat. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang logical fallacy. Semoga bermanfaat dan semoga setelah ini kita bisa jadi lebih bijak dalam berpikir dan berdiskusi. Terima kasih.